Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, terima kasih Anda masih setia menyaksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari rekan cinta yang dia baru saja putus dengan kekasihnya. Yang mana alasan putusnya karena egonya sama-sama tinggi. Nah, kira-kira di sini ada tidak ya yang sedang ikhtiar untuk mengembalikan rasa cinta mantan, pengen balikan dengan mantan? Jika iya, maka video ini wajib untuk Anda saksikan sampai selesai agar nantinya Anda bisa mempraktikkan apa yang saya jelaskan di sini, dan tentunya agar keinginan Anda untuk bisa kembali dengan mantan Anda bisa terkabulkan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Oke, langsung saya jelaskan satu persatu ya beberapa tahapan yang perlu untuk Anda lakukan ketika Anda ingin agar mantan Anda mau diajak balik. Yang pertama, Anda perlu untuk mengerti waktu. Kenapa sih kok harus mengerti waktu? Kenapa nggak langsung saja Mbak Nima, saya pengennya balikan sekarang nih, saya udah nggak tahan jauh-jauh dari dia, takutnya nanti dia diambil sama orang lain. Nah, sebelum Anda ya ingin balikan dengan dia, Anda perlu untuk mengerti waktu yang tepat dulu. Kalau misalkan waktunya nggak tepat, itu juga bisa membuat usaha Anda sia-sia. Meskipun Anda dengan tulusnya datang kepada dia, ingin dia balikan dengan Anda, tetapi waktunya nggak tepat, itu juga akan membuat Anda ditolak loh. Waktu yang tepat itu yang bagaimana sih Mbak Nima? Waktu yang tepat itu adalah ketika dia benar-benar dalam kondisi kosong perasaannya, tidak sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau dia sudah terlanjur bertunangan atau menikah dengan orang lain, maka akan beratlah usaha Anda untuk membuat dia kembali mencintai Anda dan mau diajak balikan. Nah, tentunya kalau misalkan dia sudah bertunangan atau sudah menikah dengan orang lain, saya sarankan Anda tidak perlu mengejar-ngejar dia lagi. Terima kondisi yang ada ya. Untuk itu perlu untuk pastikan kembali, hanya dekati dia kembali, ajak dia balikan ketika momennya sudah pas, dia benar-benar sedang dalam kondisi sendiri. Oke? Karena banyak sekali rekan cinta yang dia itu tidak sabaran menunggu momen yang pas, dia langsung mengutarakan isi hatinya. Akhirnya apa? Kecewa. Kalau nggak kecewa ya mungkin dia akan menjalin hubungan perselingkuhan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, ternyata pasangannya tadi mau diajak balikan, tetapi endingnya dia memilih orang yang sudah bersama dengan dia. Banyak kan kasus seperti itu, dia ngajak balikan di momen yang tidak pas, diterima sih diterima, tetapi malah dijadikan sebagai selingkuhan. Kan kurang enak juga ya posisi seperti itu. Oke, jadi sudah paham ya di sini, carilah momen yang pas. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda perlu untuk datang ketika Anda sudah benar-benar memperbaiki diri Anda. Kira-kira kesalahan apa sih yang membuat Anda dulu putus dengan dia? Apakah karena memang egonya sama-sama tinggi, masih sama-sama egois ya? Atau karena hal apa? Itu harus Anda cari dulu. Kira-kira apa yang dia tidak suka dari Anda? Yang tidak dia suka dari Anda harus Anda hilangkan. Jangan Anda datang tetapi Anda masih menjadi pribadi yang sama, yang membuat dia tidak nyaman dengan Anda dan akhirnya putus. Jadi jangan terburu-buru untuk balikan ketika Anda belum benar-benar berubah sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau misalkan dia ingin laki-laki yang sukses atau wanita yang pengertian, yang lemah lembut dan lain sebagainya, maka hadirkanlah itu. Jadi tidak ada salahnya Anda untuk menyediakan kertas dan juga pensil ya, untuk menulis sesuatu yang memang benar-benar dia inginkan dari Anda, dan hal-hal yang sekiranya dijauhkan dari diri Anda karena memang hal itu tidak dia sukai. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kembalilah ketika Anda benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan dia nggak suka Anda yang pemarah, ya berarti kamu harus kembali ke dia ketika Anda sudah bisa menjadi pribadi yang sabar dan juga tenang. Kalau misalkan dia nggak suka kamu yang suka godain cewek atau suka banget nerima cowok lain ya, maka Anda harus menjadi pribadi yang lebih setia. Nah, hal itu harus Anda perhatikan mulai dari sekarang. Kalau misalkan Anda sudah menjadi pribadi yang dia inginkan dan Anda nembak dia, ya, ngajak dia balikan lagi, maka besar kemungkinan dia untuk menerima Anda. Jadi 2 poin ini harus satu paket ya.
harus dengan momen yang pas. Dan kemudian yang kedua adalah Anda harus datang ketika Anda sudah menjadi apa yang diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga, Anda juga perlu untuk hindari menceritakan keburukan dari si mantan Anda. Jangan sampai ketika Anda ngajak balikan ke dia, kemudian Anda menyinggung hal-hal yang kurang baik dari dia. Contohnya, dulu kan kita putus gara-gara kamu yang suka main cewek gitu ya. Atau dulu kan kita putus gara-gara kamu yang terlalu keras kepala dan egois. Nah, kondisi ini juga harus Anda hindari loh. Karena ketika Anda ya ingin ngajak dia balikan, tentu Anda harus menghadirkan hal-hal yang dia sukai, dan Anda harus bisa mengikhlaskan keburukan-keburukan atau hal yang sudah lalu-lalu begitu ya, agar tidak membuat dia ya terluka kembali begitu, agar dia juga tidak berpikir bahwa Anda adalah orang yang kurang tepat bagi dia, karena kecocokan itu juga akan mempengaruhi hubungan Anda dan juga dia ke depannya. Nah, biasanya orang yang masih mengungkit-ungkit masa lalu itu biasanya identik juga dengan orang yang belum bisa tulus dan juga ikhlas dalam mencintai seseorang. Nah, sampai di sini paham ya rekan cinta? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih ya, saya akan bacakan. Saya buka dulu ya chatnya. Ini dari yang bertanya ya, Mas A. Katanya ego terkekang dan posesif Mbak, tapi saya udah menyadari kesalahan saya, tulus banget, udah minta maaf juga. Tapi dia tetap kekeh mau udahan. Tapi saya udah bilang ke dia, saya udah bener-bener janji akan merubahnya, dan komitmen dengan janji saya buat saya bilang gitu, tapi tetap masih nggak mau. Jadi kemudian dia juga menyampaikan, tapi dia udah benci Mbak, apa saya harus melepasnya? Apa terus berusaha? Apa nggak komunikasi dulu sama mantan saya? Tapi saya takut Mbak dia dimiliki sama cowok lah. Gimana ya Mbak? Minta pencerahannya. Nah, ini kondisinya Mas A ini saya simpulkan ya. Si mantannya ternyata sudah benci. Dia bingung kira-kira bagaimana, apakah saya harus tetap komunikasi atau tidak. Kalau sudah tidak komunikasi, khawatirnya nanti malah diambil sama cowok lain. Nah, ini juga menjadikan sebuah dilema tersendiri bagi Anda ya Mas A. Dan tentunya rekan cinta yang mengalami masalah yang sama, semoga bisa terselesaikan juga ya dari adanya video ini, bisa tercerahkan juga. Nah, tentunya ketika Anda merasa takut kalau misalkan mantan Anda diambil oleh orang, maka Anda harus bisa segera mewujudkan hal-hal yang baik di dalam diri Anda. Anda harus bisa menjadi lelaki yang benar-benar sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia harapkan. Kalau hanya mengedepankan rasa takut saja, saya yakin usaha Anda tidak akan pernah berhasil. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk memikirkan rasa takut, lebih baik Anda terus berjuang dan juga berusaha sebaik mungkin. Toh kalau misalkan kualitas diri Anda lebih baik daripada cowok yang deketin dia, pastilah dia akan mendekat kepada Anda kembali. Nah, untuk itu nih rekan cinta yang mungkin mengalami masalah asmara, Anda ingin konsultasi langsung dengan saya, silahkan ya. Anda bisa menghubungi saya di 081258830505. Demikian jawaban dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.